Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo intelektual muda. Bagai kembang api yang menyala-nyala seindah itu malam mingguku. Wah, bagai kembang api yang menyala-nyala nih ya. Di malam minggu yang indah ini, aku Ua bakal nemenin intelektual muda nih ya. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih ke intelektual muda, malam minggu ini kemana nih? Jalan sama pacar, temen, keluarga, atau sama pacarnya teman? Jangan ya intelektual muda, atau kamu yang suka malam mingguannya di rumah aja. Terlepas ngapain aja kamu di malam minggu ini, jangan lupa tetap dengerin podcast UKKPK Voice, ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Oke, intelektual muda, kali ini di malam minggu ini ya, kita berada di segmen bisik-bisik tetangga nih. Dan dimana pada segmen ini kita akan mengulik sedikit banyak cerita dari salah seorang penghuni PKM nih di kampus UNP yang luar biasa ini. Nah, kita udah kedatangan tetangga nih ya, tetangga dari UKKPK, dari UKFF. Halo Kak. Halo. Dari suaranya intelektual muda udah bisa denger ya kalau positive vibes nih. Jadi intelektual muda nggak hanya dengerin suaranya aja. Boleh Kak diperkenalkan namanya? Mungkin perkenalkan dulu, nama aku Avela Walingsi, biasa dipanggil Vela, dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Oke, dari fakultas apa nih Kak? FIP berarti? Iya, fakultasnya Ilmu Pendidikan. Oh, jadi dari Ilmu Pendidikan kampus hijau ya? Iya, betul. Nah Kakak, kan ini di nuansa suasana bulan Ramadan ya Kak, nggak pulang kampung nih Kak? Kalau pulang kampung kayaknya belum ya, nunda dulu nih. Ditunda dulu. Jadi ada kesibukan gitu Kak? Iya, betul. Ya, apa tuh Kak kesibukannya, boleh dong diceritain? Boleh. Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini kita lagi ada beberapa program kerja juga mengenai UKFF. Itu ada produksi film untuk saat ini bulan puasa, seperti itu. Oh, jadi di UKFF kesibukannya itu ya, iya, Kak? Betul. Nah, sebelum kita menyinggung UKFF nih ya Kak, Kakak kan berada di organisasi. Boleh dikasih tahu nggak Kak, Kakak di organisasi UKFF ini sebagai apa gitu? Oke, kalau untuk tahun ini aku diamanahkan menjadi ketua dari unit kegiatan film dan fotografi. Iya. Luar biasa nih ya, aku ngobrol sama ketua UKFF nih. Nah, menurut Kakak organisasi itu apa sih selama Kakak menjadi bagian dari organisasi? Oke, kalau organisasi ya, dari aku sendiri organisasi itu sebenarnya wadah tempat berkumpul kita untuk mencapai tujuan yang sama, baik itu di bidang kreatif, dalam berpikir maupun merancang sesuatu, seperti itu sih. Ya, itu organisasi secara keseluruhan. Iya, kalau UKFF menurut Kakak dari kacamata Kakak gimana nih? Kalau UKFF sendiri itu sebenarnya kalau bagi aku itu tempat aku melepaskan apa yang ada di pikiran aku, seperti itu, sebagai wadah aku untuk mengekspresikan diri sebenarnya. Jadi alasannya masuk ke UKFF itu adalah untuk mengekspresikan diri. Betul. Gitu ya Kak. Sebelumnya ada hobi di situ atau gimana Kak? Kalau aku dari awal itu sebenarnya udah ada basic, maksudnya udah pernah belajar tentang fotografi gitu kan. Jadi kayak untuk memfokuskan hal tersebut, wah, aku ketemu nih salah satu unit kegiatan di UNP yang memiliki bidang ini gitu loh, dan dari kegiatan saat itu terlihat sangat seru gitu loh dalam kegiatan-kegiatannya, seperti itu sih. Dari sekian banyak UKM nih Kak, kenapa harus UKFF? Kalau dari UKM lain gitu kan Kak, kita kan juga bisa nih belajar fotografi, tapi kenapa harus UKFF gitu Kak? Iya, betul banget. Sebenarnya di UNP sendiri kan punya banyak bidang kreatifnya ya di UKM gitu loh. Tapi UKFF ini memang punya gimana ya, menarik aku gitu loh. Dia yang menarik aku sebenarnya. Kayak waktu aku maba itu ada pameran dari anggota UKFF itu di depan audit waktu itu. Acara apa tuh Kak? Pameran foto. Pameran waktu gitu itu aja. Iya, betul. Dan itu sangat menarik, di mana karya-karyanya itu kayak oh ternyata
foto-foto yang aku punya juga bisa aku ekspresikan seperti ini loh gitu. Dan kayak kakak-kakak yang menjadi panitia di pameran itu sangat kayak seru banget loh berkegiatan di organisasi kayak gini gitu. Jadi sebelum itu kakak tertarik sama fotografi itu sejak kapan? Sebelum UKFF nih ya kak? Iya. Kalau di fotografinya itu aku sempat hobi. Zaman dulu kan ada itu hunting ya. Iya, zaman-zaman Facebook. Betul. Iya. Nah, aku kayak merasa foto-foto aku itu sebenarnya aku baru mengambil foto itu belum ada makna dan apa yang diceritakan dalam fotonya seperti itu. Sedangkan ketika datang ke pameran, mereka bercerita tentang foto yang diambilnya, tentang apa yang menjadi yang dipresentasikannya seperti itu. Oh iya, waktu itu aku juga pernah datang ke pameran UKFF dan emang ternyata kalau foto tuh nggak cuma foto aja ya kak, ternyata tuh ada filosofinya juga gitu, ada maknanya. Ternyata di sana seninya foto gitu. Nah, aku juga baru tahu. Nah, setelah kakak masuk di UKFF dan belajar lebih jauh mengenai foto, video gitu kan, ternyata di balik foto tuh ada makna. Apa sih yang kakak rasakan perubahannya gitu? Gimana? Kalau perubahan itu sendiri, sebenarnya bagaimana aku memanage diri aku sendiri pasti berubah ya gitu. Secara aku bisa setidaknya membagi diri ataupun dengan kegiatannya sendiri gitu loh. Kalau dari sisi karyanya itu pasti banyak perubahan sih. Mulai dari yang nggak tahu apa itu yang harus aku maknai atau seharusnya ternyata fotografi bukan hanya sekedar mengambil fotonya saja, tapi kita bisa mengekspresikan atau memberi pandangan lain pada orang-orang seperti itu. Iya. Nah di UKFF nih kan kalau pandangan dari kacamata aku nih ya kak, mereka itu fokusnya itu di foto dan video. Nah tapi itu apa aja sih kak kegiatan-kegiatan di UKFF selain foto dan video tadi itu? Nah kalau kita kan sebenarnya bukan video ya, lebih ke film karena film. kita memberi cerita di situ seperti itu. Kalau kegiatan sebenarnya kita kebanyakan itu seperti memang masih ada sangkut pautnya pada fotografi dan film, baik itu seperti bedah film, bedah foto maupun bincang-bincang mengenai dua bidang ini ataupun mungkin melaksanakan workshop kegiatan tentang dua bidang ini dan lombanya seperti itu. Selain itu kita juga ada kayak di bidang organisasi pembelajaran kepada anggota juga, seperti apa sih organisasi sebenarnya gitu. Bukan hanya mengenai bidang yang kreatifnya aja, kita juga harus memanfaatkan organisasi itu dalam berkarya seperti itu sih. Jadinya tempat kayak menyalurkan bakat tapi melalui foto dan film gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah jadi kalau mau daftar UKFF nih ya kak, kan tadi tentang foto dan film nih, apa harus jago dulu dalam mengambil foto dan editing gitu kak? Kalau untuk jago kita nggak mengharuskan. Yang mana sebenarnya untuk mendaftar UKFF itu teman-teman kalau memang minat dan ingin itu sebenarnya silakan gabung gitu loh. Karena kita dari awal itu juga akan mengajarkan tentang basic. Karena pada umumnya bukan semua orang mengerti apa itu basic dari fotografi ya. Seperti aku aja kayak aku hanya awalnya cuma mengerti tentang penjepretan atau sekedar mengambil foto yang hanya bagus di mata seperti itu kan. Tapi kita juga bakalan diajarin kok di awalnya itu kayak bagusnya kamu komposisinya seperti ini ataupun pengambilannya sebenarnya bagusnya seperti ini. Terus pandangan-pandangan pada pengambilan itu ada maknanya juga loh. Hal-hal kayak gitu ada diajarin juga kok di awal seperti itu. Ya, yang penting kita punya minat dulu, punya kesukaan betul. untuk gabung ke UKFF. Nanti kita belajar di sana. Tadi kakak juga menyinggung tentang basic nih. Nah, menurut kakak basic fotografi itu gimana? Kalau basic fotografi itu sebenarnya kalau secara teori memang kan dasar-dasar fotografi itu dari exposure, yang mana kita belajar dulu mengenai apa itu segitiga fotografinya, yang mana kita nggak akan
tibanya dalam foto yang kita ambil tidak memiliki hal-hal yang berlebihan seperti warnanya terlalu terang atau dari sudut pandang yang aslinya itu dia terlalu gelap atau bagaimana. Tapi juga ada pengaturan komposisi yang perlu kita ketahui, kayak oh sebagusnya ini di keindahannya ini seperti ini loh, dan ya dua itu sih menurut aku segitiga fotografi dan komposisinya. Nah tadi kan aku sebagai orang yang apa ya namanya kayak nggak tahu banget nih tentang fotografi Kak. Tadi Kakak menyinggung segitiga fotografi. Nah itu tuh apa tuh Kak? Biar intelektual muda juga sama-sama tahu nih. Oke. Kalau segitiga fotografi itu ada ISO, ya pengaturan cahayanya, lalu ada f-number dan juga aperture. Aperture ini aperture dan f-number itu sama, sehingga ini lebih kepada pergerakannya gitu, dan shutter speed di pergerakan. Pokoknya kalau secara tiga bidang ini kita harus tahu nih, misalnya hal ini akan mempengaruhi ini atau bagaimana, kayak blurnya bagaimana, ketajaman dari kameranya seperti apa, lalu ada juga kayak misalnya kita ingin mengambil orang yang bergerak, itu shutter speednya yang kita atur seperti itu. Berarti ya hal-hal seperti itu yang merupakan segitiga fotografi. Iya, jadi Kakak udah sering juga ya Kak ngambil-ngambil foto, mengabadikan momen-momen. Nah kalau menurut Kakak di mana nih tempat favorit untuk hunting foto gitu? Oke, kalau untuk hunting foto itu yang paling menarik sebenarnya adalah pasar. Menurut aku sendiri ya. Karena di pasar itu kita banyak menemukan interaksi. Di sana juga ada pembeli ataupun penjual yang berinteraksi, ataupun orang-orang yang memang beraktivitas di sana, ataupun mungkin hal-hal yang membuat kita lebih simpatik dan menaruh makna itu banyak banget sih kalau di huntingnya di pasar. Nah momen-momen yang seperti apa nih Kak ya? Wah kayaknya bagus nih buat di foto gitu kalau di misalnya kita lagi di pasar gitu Kak. Oke, kalau untuk di pasar sebenarnya genre yang kita dapati dalam fotografi itu kayak human interest atau street photography ya kebanyakan. Kayak lebih ke interaksi sih, karena beberapa foto yang aku suka itu dari karya-karya aku malahan memang interaksi di pasar kayak gitu. Kayak interaksinya contohnya gimana gitu, bisa digambarkan gitu. Misalnya nih di pasar itu ada sebuah mural mengenai wanita seperti itu. Nah bisa saja kita dapat momen itu ada wanita yang mirip dan akan nyambung dengan background mural itu, ataupun misalnya kita dapat angkot di depannya ada manusia silver, namun di salah satu jendela angkot itu ada stiker wanita yang sedang melihat kepada manusia silver tersebut. Kayak gitu sih. Iya, jadi harus kita pintar mengidentifikasi momen-momen gitu ya betul. Kak. Ya biar bisa nanti ini fotonya ada maknanya nih, ada konsepnya gitu. Iya, betul banget. Nah, kalau dalam tadi fotografi tuh Kak, kalau dalam film pendek nih Kak, nah biasanya ide-idenya itu terinspirasi dari mana? Atau harus ke Taplau dulu sambil ngopi baru idenya muncul? Iya betul. Kalau untuk film itu sendiri sebenarnya ide-ide yang kebanyakan kita satuin dalam diskusi itu adalah ide-ide dari keseharian malahan. Maksudnya hal-hal yang terjadi di sekitar, ataupun malahan hal-hal yang sudah pernah terjadi di diri sang penulis atau scriptwriternya, seperti itu sih. Kalau selama ini yang selama Kakak bergabung di UKFF nih Kak, yang dibuat itu film-film pendek aja atau emang benar-benar pernah nih buat suatu film gitu Kak, yang film emang dipublikasikan ke masyarakat? Oke, kalau untuk film kita memang beberapa tahun ini lebih fokus pada film pendek karena untuk biaya dan segala macam film panjang lumayan menyita dan sedikit besar. Namun dulu kita pernah sempat itu film panjang juga
namun sudah ditayangkan waktu itu, tapi beberapa file yang seharusnya menjadi editing dari film itu ada beberapa yang hilang, namun sudah pernah ditayangkan sih seperti itu. Kedepannya pengen lagi nggak Kak kalau mempublikasikan atau menayangkan film, memproduksi film gitu? Kalau untuk penayangan pasti pengen banget ya, apalagi film panjang. Pasti goals kita ada di sana gitu kan. Karena film panjang lebih kompleks dan kita juga lebih bertaruh ya di situ seperti itu. Mungkin next ya kita boleh kalau gitu hubungi kami aja Kak, gitu butuh talent. Boleh ya. Hubungi nomor di bawah ini. Nah tadi ngomong tentang mempublikasikan. Nah biasanya kalau karya-karya dari UKFF, foto-fotonya, film-filmnya itu dipublikasikannya itu kemana aja Kak? Biar intelektual muda nih juga kalau misalnya penasaran langsung kunjungi kemana gitu. Oke, kalau untuk publikasi dari karya-karya UKFF sendiri itu sebenarnya dari kalau bagian bidang foto kita itu publikasinya melalui pameran ya, secara eksklusif mengadakan pameran dari karya-karya anggota, sehingga nanti beberapa karya itu ada yang dijadikan karya pada buku atau katalog. Dan juga beberapa itu dipajang di sekre kita. Kalau boleh mampir silakan. Iya. Nanti kita kesana ya Kak. Boleh banget. Terus kalau untuk film pendek, karena kita targetnya biasanya adalah memperlombakan atau mengikuti suatu festival, itu beberapa film kita keep untuk arsip dan hanya dimasukkan kepada festival dan film, sedangkan penayangannya biasanya kita lakukan di UNP, terutama di PKM ya, kita sering ngadain penayangan juga. Terus untuk beberapa film yang sudah kita buat itu juga ada kita masukin itu dalam YouTube-nya UKFF UNP, silakan dicek YouTube-nya itu ya UKFF UNP sih. Iya, jadi intelektual muda nih kayak kalau yang penasaran gimana karya-karya dari UKFF, nah boleh langsung film-filmnya ya khususnya Kak, boleh langsung kunjungi YouTube UKFF UNP. Nah selain itu nggak ada lagi Kak atau cuma di YouTube itu aja kalau untuk film? Kalau untuk film kita publishnya di YouTube sih. Kayak di gitu. Instagram gitu Kak? Kalau di Instagram kita biasanya cuma kayak dokumentasi dan trailer dari film itu sendiri. Kalau untuk publish film panjangnya tidak ada bahkan di Instagram. Berarti fullnya di YouTube ya. Iya betul. Lebih afdolnya nontonnya di YouTube gitu. Betul banget. Ya, jadi banyak nih ya Kak tentang UKFF ternyata yang tadi nggak cuma tentang foto dan film aja, tapi juga tentang organisasi dan juga pameran-pameran foto nih ya Kak. Kapan lagi nih Kak mau buat pameran? Nanti ya kita kabarin. Oke, jangan lupa kabarin. Iya, pantau aja dari IG UKFF UNP di UKFF UNP. Iya, oke. Nah, selama Kakak bergabung, oh ya, sebelum itu Kakak udah bergabung di UKFF ini berapa lama Kak? Kalau dari tahapan awal itu aku masuk UKFF tahun 2019 jadi calon anggota. Iya. Jadi sekitar kurang lebih 3-4 tahun ya. Wih, udah lama nih ya Kak. Ya, lumayan ya ternyata. Udah lama, udah banyak nih pengalamannya, momen-momennya di UKFF. Nah, selama Kakak di UKFF ini, momen apa yang paling berkesan, yang paling diingat banget? Kalau yang berkesan itu banyak banget ya. Maksudnya setiap kita berkegiatan pasti ada cerita yang berkesan dalam kegiatan itu gitu loh. Tapi yang paling berkesan mungkin ketika aku mengikuti pameran dengan karyaku sendiri sih. Berarti berapa banyak tuh Kak udah Kakak pamerkan karya-karya Kakak gitu? Ada beberapa. Banyak lah ya. Lumayan banyak ya. Seperti itu. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri setelah memamerkan karya-karya kita sendiri gitu kan Kak? Betul banget. Nah tadi udah sekitar 3-4 tahun nih Kakak di UKFF. Pastinya butuh komitmen ya Kak di dalam organisasi. Nah menurut Kakak apa sih itu komitmen dan gimana nih tipsnya, caranya gitu untuk kita tuh berkomitmen di dalam organisasi?
Oke. Kalau komitmen kayaknya kalau kita harus berkomitmen, kita harus menganggap diri kita adalah organisasi kita. Misalnya aku adalah UKFF adalah aku. Seperti itu. Maksudnya ketika aku sudah masuk ke dalam UKFF, berarti aku harus menjalankan apa yang di UKFF dan mengikuti itu, setidaknya membuat aku lebih ada perubahan di diri juga, seperti itu sih. Oke, nah 3-4 tahun sudah komitmen ya di dalam organisasi. Nah selama kakak menjalani itu, apakah ada kendala atau tantangan tersendiri nih selama menjadi anggota dari UKFF? Oke, kalau kendala dan tantangan pasti ada ya. Terutama itu manajemen waktu. Wah. Itu tantangan banget Iya, kan. iya. Karena kita tujuan awal kita masuk perkuliahan pasti ingin berkuliah dan akademis gitu kan. Tapi dengan kita mengambil langkah masuk ke unit kegiatan, berarti kita juga harus membagi lagi nih apa sih yang harus kita bagi prioritaskan terlebih dahulu, ataupun yang mana sih yang harus kita duluan kan, itu sih. Ya membagi waktu, iya sama sih kak. Iya, betul. Kalau kita berorganisasi berarti kita udah tahu nih resikonya, kita harus pintar-pintar membagi waktu ya. Kerasa juga sih sama aku gitu. Iya betul. Nah kalau buat kakak nih selama di UKFF, apa sih menurut kakak UKFF itu? Atau kakak gambarkan deh UKFF itu sebagai apa gitu misalnya. Oke, aduh. Takut Berimajinasi. salah ngomong ya. Kalau di UKFF itu kalau UKFF bagi aku adalah sebenarnya keluarga ya. Iya. Karena aku merupakan bukan orang Sumbar, jadi kayak dapat tempat untuk datang setiap waktu kosong itu jadi kayak wah senang banget gitu loh, bisa komunikasi, diskusi dengan banyak orang, kenal banyak orang. Jadi kayak udah ya bisa dibilang kalau UKFF ini keluarga aku di sini, seperti itu. Kakak tadi dari luar Sumbar. Iya. Dari betul. mana kak? Aku dari Riau. Oh dari Riau. Ya, Nih walaupun intelektual muda yang dari Riau mana nih? Kenal nggak nih sama Kak Vela? Yang kenal sama Kak Vela boleh komen ya. boleh. Jadi keluarga ya kak. Betul. Tempat lain selain keluarga di Riau gitu. Betul, Iya Bang. iya. Nah selain itu harapan kakak atau apa sih yang kakak bakal lakukan untuk UKFF ke depannya? Kalau untuk UKFF pasti kedepannya pengen yang terbaik lah ya. Iya. Maksudnya di sini pasti bakal kita memikirkan juga bagaimana kegiatan-kegiatannya membaik, ataupun mungkin tingkatan-tingkatan dan pengetahuan kita juga bertambah di UKFF, juga menjadi lebih dikenal lagi, seperti itu. Oh ya kak, ini angkatan UKFF yang termuda ini angkatan berapa kak? Kalau angkatan termuda saat ini itu kita ada angkatan muda sekarang angkatan 12. Angkatan 12, berarti Iya. UKFF ini umurnya 12 tahun gitu ya kak? Iya betul. Oh ya, berarti dari tahun kapan tuh kak? Kalau secara SK itu dari tahun 2010. 2010 ya, masih baru banget nih ya kak. Iya betul. Iya, iya. Oke semangat ya kak. Dan apa keinginan terbesar kakak nih, kan udah UKFF udah 12 tahun dan harapan kakak ke depannya itu tadi, dan keinginan terbesar kakak dalam hidup ini tuh gimana? Kalau dalam hidup ya untuk UKFF sendiri ya, itu pasti aku pengennya UKFF ini kita kan masih terbatas oleh beberapa hal seperti itu, sehingga kayak ingin melakukan ekspor sesuatu itu masih belum tercapai. Hal-hal kayak gitu sih yang mungkin kedepannya yang aku pengenkan di UKFF-nya. Kalau untuk diri kakak sendiri gitu? Kalau untuk diri sendiri mungkin apa ya, karya-karya yang aku hasilkan mungkin lebih menyentuh atau sampai kepada orang-orang lain gitu. Iya, biar kerasa maknanya Iya, ke betul. orang gitu, nggak cuma foto aja ya tadi kan kak. Oke, intelektual muda itu tadi ya bincang-bincang kita bersama Kak Vela. Ini kayaknya Kak Vela juga udah bosen nih. Bosen gak kak? Enggak, ini seru banget sih. Seru ngobrolnya. banget ya. Oke, ada yang lebih seru nih kak.
kita bakal main games. Gimana Kak? Mau nggak Kak? Banget. Boleh ya. Oke, intelektual muda banyak nih ya cerita dari Kak Vela mengenai UKFF dan juga hidupnya ya. Dan intelektual muda di sini kita bakal tambah seru lagi nih ya Kak Vela. Nah, kita bakal main games. Gamesnya nggak susah-susah banget nih ya. Kita ada games This or that. Akan diberikan 2 pilihan dan kakak akan menjawab secara cepat nih ya Kak. Oke, udah siap? Boleh. Sudah ngerti Kak? Sudah. Oke, langsung aja nih ya Kak. Buku atau film? Film. Film. Ya, jadi emang anak UKFF banget nih ya Iya. suka sama film. Iya ya. Ya salah nanya nih kayaknya. Iya, Udah pasti milihnya film. Belanja online atau di toko? Online sih. Online. Ya sama karena banyak vouchernya nggak sih Kak? Iya betul. Banyak Dan diskon-diskon. lebih waktunya lebih bisa dibatasi gitu. Iya, karena anak organisasi tadi ya, intelektual muda. IG story atau IG live? IG story. IG story. Karena kalau live tuh bingung juga nggak sih Kak kita mau ngomongin Iya apa? betul banget. Kadang kayak cuma sapa-sapaan aja nggak sih kalau Iya. di live gitu loh. Iya, ya apalagi kalau di IG story nanti Kak Vela bisa mempublikasikan karya-karyanya, Betul, ya kan Kak? betul banget. Warna cerah atau netral? Netral. Netral, iya. Biar masuk ke semuanya. Iya betul. Jalan kaki atau naik sepeda? Waduh susah ya. Jalan kaki deh. Jalan kaki. Berarti Iya. kakak tadi kesini jalan kaki. Kita kan dari bawah ya. Oh iya iya iya. Jadi kayaknya jalan kaki Iya, lebih iya, jalan senang naik tangganya ya. Iya iya iya. Iya bener sih. Tidur larut atau tidur lebih awal? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Iya betul. Tapi kalau mahasiswa Iya. nggak bisa dong Kak. Makanya lebih awal kan pilihnya karena kayak pengen banget Oh gitu ya loh. keinginan. Betul. Iya iya. Es kopi atau kopi panas? Es kopi. Es kopi. Wifi gratis atau makan gratis? Wifi gratis. Wifi, anak muda zaman sekarang Iya, banget ya. betul. Ya harus butuh banget sama wifi. Betul, internet is life. Iya. Kalau nggak ada internet nggak hidup nih namanya. Iya, betul. Pantai atau bukit? Pantai. Pantai. Iya, kalau di Padang nih ya pantai Pantai dong. dong. Kereta atau bis? Kereta. Kereta. Hunting foto atau edit video? Waduh. Pilihan Hunting yang foto Hunting sih. foto. Betul. Iya ya. Biasanya kalau hunting foto sama siapa Kak? Sama anak sekre ya. Bareng-bareng. Oh gitu. bareng-bareng gitu. Iya ya. Tadi hunting foto yang kakak suka di pasar ya. Iya, betul. Berarti bareng-bareng nih Kak ke pasar. Bareng-bareng. Kita Bareng-bareng. sering menentukan schedule untuk memang pergi hunting bareng-bareng kayak gitu. Kalau selain pasar nih Kak pernah nggak sih Kak hunting-hunting foto di tempat lain gitu bareng-bareng sama anak UKFF lainnya? Sering sih, kita kadang kayak event tahunan di Sumatera Barat itu kita biasanya turun kayak ada cap gome, ada pacu jawi atau kayak pacu kuda dan segala macamnya itu kita biasa memang hunting bareng. Ataupun misalnya kita butuh landscape atau alam, berarti kita cari kemana gitu loh. Ayo dong kesini dong bareng-bareng. Ada yang kayak pengen ke air terjun, ya udah hunting air terjun bareng-bareng kayak gitu. Jadi sekalian wisata, Iya selain betul. sekalian liburan gitu ya Kak. Nah intelektual muda ya seru banget ya tadi Kak mendengarkan nih cerita dari Kak Vela mengenai UKFF dan juga kita tadi juga udah main games dan ini aduh sedih banget nih kalau ngomongin kayak gini karena kita udah mau berpisah aja nih Kak. Ya, padahal seru banget ya percakapan Iya, kita ya. nanti kalau mau lanjut boleh nggak Kak ke bawah? Boleh banget. Boleh. Karena kita kan tetangga. Iya betul. Sama kayak segmen kita bisik-bisik tetangga. Oke, intelektual muda itu tadi ya bincang-bincang bareng sama gadis dari Riau ya, Kak Vela yang sukanya hunting foto. Tetap pantengin kita di podcast UKKPK Voice setiap malam minggu. Intelektual muda bisa dengerin via Spotify atau Anchor. Kalau intelektual muda bosen denger suara aja, bisa langsung nih lihat di YouTube UKKPK UNP kalau mau ngelihat langsung nih gimana visualisasi Kak Vela ataupun mau ngelihat wajah aku. Langsung aja
kunjungi YouTube UKKPK UNP. Dan intelektual muda yang mau ngeliat juga nih karya-karya dari UKFF, boleh langsung kemana Kak? Ke IG UKFF UNP ataupun YouTube dari UKFF itu UKFF UNP. Oke, nah tanpa babi bu yang panjang, aku Ua pamit dan aku Vela. Terus dengerin kita di UKKPK Voice, ngobrol santai bareng gue, lo, apapun kita ceritain di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.